dari sana teman-teman, Tom Lembong ini ada representasi dari tim Anies Baswedan, anak-anak Abah. Kalau kalian bisa melihat, Tom Lembong ini seperti orang kedua dari Abah. Ya, orang kedua dari Anies Baswedan yang anak-anak Abah ini sanjung tinggi. Ya, kemudian anak-anak Banteng. Hasto Kristianto adalah sosok yang paling penting di partai Banteng ini, teman-teman. Harga diri, pride mereka hancur. Ya. Dan ketika kalian sadar atau nggak sadar, ya, mungkin Pak Prabowo agak sedikit merelakan reputasi politiknya di sini. Dengan sejenak dia membiarkan dirinya untuk diserang tentu saja oleh pendukung Pak Jokowi. Tentu saya kalian bisa melihat video-video saya sebelumnya. Awal-awal saya mengungkapkan rasa kekecewaan karena saya pendukung Pak Jokowi. Akan tetapi ketika saya merenungkan kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, kok makin hari makin saya dicerahkan, teman-teman. Ya, coba kalian lihat. Pak Prabowo mengambil keputusan dengan pengkajian yang begitu mendalam, dengan diskusi dengan orang-orang yang paham dengan permainan politik ini. Kalian lihat sekarang, dulu orang-orang yang membenci Pak Prabowo habis-habisan, contohnya Denny Siregar. Denny Siregar ini sama sekali tidak suka dengan Prabowo sejak Pilpres antara pertarungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ketika itu Denny Siregar ada di pihak Pak Jokowi. Bahkan dia keluar dari Cokro TV karena teman-teman yang lain mau mendukung Prabowo sebagai presiden nantinya. Dia keluar dari Cokro TV dan dia menyerang Prabowo dan Gibran pada waktu itu. Sampai pun ketika mereka jadi presiden, gak pernah dia dalam statementnya itu mendukung atau memberikan pujian. Tapi ketika Pak Prabowo mengambil keputusan ini, Denny Siregar puji-puji Prabowo hari ini. Ini adalah langkah catur politik cantik yang seolah-olah Pak Prabowo ini mempelajari itu dari seorang Jokowi yang adalah mastermind, yang adalah orang yang benar-benar pintar dalam memainkan catur politiknya. Langkah politiknya tidak bisa ditebak. Ini menarik sekali, teman-teman. Kalau kita lihat, seolah-olah Pak Prabowo pasang badan, silakan. Saya tahu pendukung Pak Jokowi akan kecewa dengan saya. Saya tahu pendukung Gibran dan orang 51% ini akan marah ke saya, akan maki-maki, mungkin akan bully saya, silakan. Tapi tahu nggak kalian, teman-teman, dalam pandangan Pak Prabowo, pendukung Pak Jokowi masih memiliki jiwa yang tenang, teman-teman. Saya menduga kenapa Pak Prabowo memilih untuk biarkan dulu sejenak, ini sejenak, teman-teman, ya, sejenak pendukung Pak Jokowi serang saya. Karena dia tahu pendukung Pak Jokowi nggak sebrutal dari pendukung anak-anak sebelah. Ini menarik, teman-teman. Mungkin saja. Ya, jadi mungkin pendukung Pak Jokowi ya, kita sekedar meluapkan kekecewaan, marah-marah. Tapi kita nggak akan sampai seperti mereka. Demo, bakar ban, ya, buat kerusuhan, anarkis. Pak Prabowo tahu pendukung Pak Jokowi itu kebanyakannya silent majority. Ini menarik, teman-teman. Makanya kenapa Pak Prabowo memilih untuk biarkan dulu ada timbul emosi dan kekecewaan dari kubu Pak Jokowi, karena Pak Prabowo tahu orang-orang pendukung Pak Jokowi ini pemaaf. Tapi anyway, bukan soal pemaaf, teman-teman. Mungkin pendukung Pak Jokowi ini belum mengerti strateginya. Akan tetapi kalau kita kembali meriwain, nggak mungkin Pak Prabowo akan mengkhianati Pak Jokowi. Tidak mungkin Pak Prabowo yang ingin mempersatukan semuanya, ya. Tidak mungkin Pak Prabowo merangkul orang-orang yang merendahkannya, sedangkan orang yang menemaninya ketika Pilpres kemarin, orang yang mendukung penuh untuk dia menjadi presiden, dia mau hianati. Itu saya pikir tidak akan pernah terjadi. Karena melihat betapa loyalnya seorang Prabowo, dia sudah tunjukkan integritasnya.